Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini videonya soal pengalaman saya kemarin kena atau penyintas virus COVID ya. Oke, video ini dibuat juga untuk sebagai informasi tetangga-tetangga tuh gimana ya menyikapi teman yang lagi isoman atau tetangganya yang lagi isoman. Karena selama ini ada mispersepsi. Sebelumnya saya minta maaf kalau ada yang salah atas informasi, nanti boleh dikoreksi. Dan mau berterima kasih banget sebanyak-banyaknya buat teman-teman RSP yang materi udah bantu, apalagi ya mereka mengenal aku kalau udah diem tuh kayak apa, terus dicari tahu akhirnya ketahuan juga, padahal boro-boro pengen cerita ya melalui pandemi ini atau melalui krisis keluarga kemarin aja udah lumayan. Tetangga-tetangga, teman di kantor, makasih kiriman makanannya, doanya. Akhirnya badai itu sudah berlalu. Oke, kita persingkat. Saya kena COVID sekitaran bulan November. Jadi ceritanya, pertama sih suami dulu ya, suami masuk rumah sakit 8 hari. Nah, di antara 8 hari itu sebenarnya Nin, yaitu ibu saya, udah mulai drop. Sebelumnya dia ngaji ke Cileunyi, untuk dicatat, bukan ngajinya ya, mungkin ya dalam perjalanan ataupun entah gimana lah. Atau saya sebagai carrier karena bolak-balik rumah sakit Al Islam ke rumah. Nah, di antara 8 hari itu Nin ngedrop. Gejalanya cuman kayak masuk angin, nggak ada demam sama sekali. Satu-satunya yang dia keluhkan tuh mual. Dibujuk terus gitu ke rumah sakit, ke dokter gitu, nggak mau, mungkin ngelihat anaknya bolak-balik mulu rumah sakit dan rumah. Akhirnya adalah satu hari, akhirnya mama bilang, Neng anterin mama lah ke Ujung Berung, rumah sakit Ujung Berung. Baiklah gitu ya, karena memang saya sih senang aja. Mas, kalau nggak salah saat itu saya hidungnya penciumannya lagi mati rasa, sama kepala saya pening berat, saya bawa mobil dan bawa orang sakit di belakang. Aduh ya Allah. Nah, alhamdulillah di tayungan kene masih sehat. Dari Ujung Berung itu diagnosisnya cuman mual aja ya, dikasih obat anti mual, anti mah, dan sehat. Akhirnya kita pulang lagi ke rumah. Sedikit lega, meskipun dengan obat itu saya masih bolak-balik rumah sakit, kok nggak membaik, masih terus muntah, bahkan minum pun nggak bisa, nggak masuk. Eh, udah ya harus dihadapin aja, anak-anak juga jadinya nggak ada yang nunggu sementara Anin sakit. Aduh, meni asa gimana gitu hari itu ya. Akhirnya Ervan pulang. 3 hari seudah Ervan pulang, Anin tambah ngedrop, udah nggak bisa ngapa-ngapain banget. Akhirnya dengan rasa terpaksa sama aku tuh langsung beres-beres, ayo mah udah nggak usah mikir lagi, kita ke Al Islam. Karena sebelumnya saya dengar di rumah sakit Ujung Berung itu lagi banyak yang pandemi gitu ya, beberapa kliniknya malah tutup dulu. Akhirnya kita ke rumah sakit Al Islam. Di Al Islam akan dipisahin tuh IGD-nya, IGD yang biasa sama IGD yang dengan demam. Saya dengan pedenya masuk IGD yang IGD biasa karena keluhannya cuma mual. Ternyata alat sih nggak bisa bohong ya. Saat itu suhu mama di 37, returasinya 90%. Wah, ini mah ada demam Bu, masuknya ke Pinere. Aduh, kata saya, ini udah 2 kali nih saya masuk Pinere. Kemarin suami, kebetulan suami negatif. Di Pinere diambil darah, dicek lab, dan hasilnya reaktif. Saat itu reaktif. Aduh, saya udah hopeless aja. Sama dokternya dibilangin ini reaktif, mau nggak mau saya masukin ke ruang isolasi meskipun hasilnya nanti negatif. Jadi dulu ruang isolasinya penuh, mama saya masuk ke waiting list, ke satu apa kedua apa ketiga lah gitulah, waiting list di untuk masuk rumah sakit. Besoknya langsung di swab, 2 hari kemudian hasilnya langsung keluar, dan yang ngasih taunya justru puskesmas dekat rumah ya, puskesmas kecamatan, hasilnya positif. Sementara dari swab sampai ke nunggu hasil, saya sih di rumah sakit. Ya mau gimana ya, lihat Nin ngedrop gitu, jangan kantuk ngapa-ngapain, makan minum gak mau. Buat ganti popok, ganti bajunya ya hand on lah istilahnya. Saya di situ, bahkan saya tidur di situ kadang-kadang nggak ya tidur,
karena cuma disediain Cheetos kalau nggak salah, sekursi Cheetos. Sisanya kalau saya pengen bener-bener capek, saya pergi ke mobil, tidur di mobil selama 3 hari, mandi di musola. Aduh, itu saat-saat kelam banget bener. Terus kata saya milih jangan ada yang gantiin, karena kalau saya pulang atau ada yang gantiin berarti kan semakin banyak tuh rantai penularannya. Padahal saya juga sakit gitu, terus saya ya banyak diteleponin. Aduh, asa gimana ya, udahlah lupain aja lah soal perasaan mah gitu. Akhirnya mama masuk ruang isolasi, saya harus pulang. Dari hasil itu tuh dikasih tahu sama puskesmas, sebagai orang yang hand on sama pasien covid, saya wajib isoman 14 hari dulu dari tanggal 25 sampai 5 Desember. Terus wajib isoman, terus saya dikasih rujukan untuk nggak dikasih tes swab gratis di kecamatan. Saat itu kebetulan kecamatan lagi penuh-penuhnya karena lagi pemeriksaan KPPS untuk pemilu. Suami juga akhirnya diswab, dikasih izin sama puskesmas. Jadi sementara, nah karena mungkin tidak severe ya, tidak darurat, hasil swab ini lama banget, baru keluar tanggal 3. Saya sekitaran tanggal 25 diambil swab gitu, baru tanggal 3-nya saya keluar positif dan yang suami itu negatif. Tapi karena saat itu udah masa inkubasi virusnya udah mati, jadi saya positif juga di skor yang bagus ya, skornya 36. Sedangkan untuk yang bahaya itu skor CT-nya di bawah 30. Jadi meskipun saya sama orang sehat, saya sudah tidak menularkan. Meskipun saya isoman dulu ya, karena ibu masih di rumah sakit, saya masih pulang pergi ke rumah sakit karena kan ngasih makanan. Kadang-kadang saya beli buku. Beberapa status saya nanti ada deh di pos ya. Itu kelihatan banget deh saya keluar, tapi saya bertanggung jawab ketika saya keluar. Saya cuman hit and go, pakai sarung tangan, nggak banyak interaksi, hanya beli yang perlu-perlunya aja. Pengalamannya adalah selama isoman, sebelum akhirnya saya harus dapat pengumuman isoman, memang saya ini ya, persiapan dulu belanja stok. Tapi dah tuh ya, namanya orang tua di rumah sakit dengan keadaan yang kita nggak bisa ngelihat gitu ya. Ada makanan juga nggak mau masak gitu, jadi nge-go food gitu. Terus akhirnya pengen cerita ke tetangga, takut nularin. Terus ya emang nggak boleh aja karena kan ke tetangga. Jadi alangkah baiknya gitu kalau misalnya nanti teman-teman punya tetangga yang lagi isoman dan positif, salah satu pemutus mata rantai, ya coba ditanyain di WA aja, butuh apa, mau dibeliin apa, terus nanti yang harus dibelanjainya simpan aja di pagar gitu. Karena lumayan ya nggak GoFood setiap hari berapa gitu, berdua sama suami. Kebetulan anak-anak di mertua tinggalnya nggak jauh dari rumah. Jadi ya gitulah, Novembernya begitu gelap. Dari sebulan saya 20 hari tuh bolak-balik rumah sakit klinik, rumah. Pokoknya nggak jauh-jauh dari kesehatan. Ya akhirnya semua kesulitan yang pernah dilalui kalau dibandingin sama ini, jadinya kecil ya yang dulu-dulu dirasakan gitu. Pengalamannya besar banget. Jadi banyak introspeksi diri. Teman-teman juga jaga kesehatan, jaga vitamin, karena ternyata si virus ini kan sebenarnya bisa dilawan ya sama imunitas tubuh. Oke, segitu dulu. Kalau ada apa-apa mah japri aja. Kalau misalnya butuh OP untuk penelitian kalian soal COVID, saya bersedia. Terus apa lagi ya? Ya japri aja lah ya. Sekarang mah nggak kepikiran pengen cerita apa lagi. Segitu, makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.